Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiatul Habibah, Prodi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jaya Paitan Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep gerak dasar untuk anak usia dini. Baiklah, sebelum memulai pada penjelasannya, perlu kita ketahui terlebih dahulu siapa itu anak usia dini. Siapa yang disebut dengan anak usia dini? Jadi, menurut National Association for the Education of Young Children, anak usia dini itu adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun yang tercakup dalam program pendidikan di taman pendidikan anak. Jadi, menurut National Association for the Education of Young Children, yang dimaksud dengan anak usia dini itu adalah anak yang berusia dari 0 sampai 8 tahun dan itu masih dalam jenjang pendidikan. Seperti itu, misalnya seperti anak yang masih berusia 5 tahun, terus dia masih dalam jenjang pendidikan di taman pendidikan kanak-kanak di TK, seperti itu yang disebut dengan anak usia dini. Jadi anak usia dini itu anak yang dari usia 0 sampai 8 tahun yang masih ada dalam jenjang pendidikan anak-anak, seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan pendidikan? Lalu apa itu pendidikan anak usia dini? Seperti itu. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi, yang dimaksud pendidikan bagi anak usia dini itu adalah suatu upaya pembinaan dari awal mereka lahir sampai dengan usia 6 tahun. Kayak misalnya pemberian rangsangan pendidikan bagi anak untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu secara jasmani ataupun secara roh. Lalu tujuan utama pendidikan anak usia dini itu apa? Jadi di sini tujuan utama pendidikan anak usia dini itu adalah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal yang meliputi aspek fisik, psikis dan sosial secara menyeluruh. Jadi di sini tujuan dari pendidikan bagi anak usia dini itu untuk memfasilitasi pertumbuhan mereka dan perkembangan mereka sejak awal lahir yang meliputi aspek fisik, psikis dan sosial secara menyeluruh, seperti itu. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa metode pembelajaran bagi anak usia dini yang paling efektif itu adalah metode bergerak dan bermain. Jadi kedua metode bergerak dan bermain ini begitu sangat efektif banget untuk perkembangan anak usia dini, yang mana dengan tujuan untuk mengembangkan pertumbuhan fisik motorik halus dan fisik motorik kasarnya. Kemudian di sini kita lanjut memasuki pada pembahasan kita, yaitu konsep gerak dasar. Karena bergerak itu merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang sangat efektif untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu konsep gerak dasar. Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Jadi bergerak itu merupakan konsep pembelajaran yang sangat efektif sekali untuk anak usia dini. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu lokomotor, yang kedua non-lokomotor, dan yang ketiga yaitu manipulatif. Yang pertama yaitu kemampuan lokomotor. Apa itu yang dimaksud dengan kemampuan lokomotor? Jadi di sini kemampuan lokomotor itu digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas. Seperti misalnya lompat dan loncat. Jadi di sini kemampuan lokomotor itu adalah digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau untuk mengangkat tubuh ke atas, seperti misalnya meloncat. Pokoknya intinya yang dimaksud dengan kemampuan lokomotor ini
secara lebih simpelnya seperti itu, memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain, kayak misalnya berjalan, berlari, itu kan memindahkan tubuh dari tempat yang satu ke tempat yang lain, itu yang namanya lokomotor, kemampuan lokomotor. Kemudian yang kedua, kemampuan non lokomotor, dilakukan di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Kemampuan non lokomotor terdiri dari menekuk dan meregang, mendorong dan menarik, mengangkat dan menurunkan, melipat dan memutar, mengocok, melingkar, melambungkan, dan lain-lain. Jadi kalau lokomotor ini memindahkan tubuh dari tempat satu ke tempat yang lain, tapi kalau non lokomotor ini bukan dilakukan di sebuah tempat. Jadi kemampuan non lokomotor ini dilakukan tanpa ada ruang gerak, seperti itu, tanpa ada ruang gerak. Kemudian yang ketiga yaitu manipulatif. Kemampuan manipulatif ini digunakan atau dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan dan kaki, tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Jadi kalau manipulatif ini dikembangkan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek, melibatkan tangan dan kaki. Jadi kemampuan manipulatif ini lebih pada tangan sama kaki, lebih pada gerak tangan sama kaki, seperti itu. Tapi bagian lain dari tubuh itu juga dapat digunakan. Tapi ini lebih spesifiknya pada tangan sama kaki, seperti itu. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan tentang kemampuan gerak dasar bagi anak usia dini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.